Sore. Di sini kami akan membawakan drama dengan tema Sidang BPUPKI dan Lahirnya Pancasila. Kami membawakan drama dengan judul Untukmu Indonesia, Lahirnya Pancasila. Saya akan menyebutkan pemain-pemainnya. Yang pertama, Yeni Delisa sebagai narator, Michael Suendra sebagai Ketua BPUPKI, Dr. Ustadz Dimas, Ufi Valencia sebagai Insinyur Soekarno, Angeli Monti Kristi sebagai Muhammad Yamin, Silvi sebagai Dr. Supomo, Kaheyang sebagai tokoh utama, Kristilia Norin Juliati sebagai tokoh kedua. Kami akan memulainya. Selamat menyimak. Tahun 1945, dunia sedang kacau. Jepang makin terdesak dalam Perang Dunia Kedua. Indonesia masih terjajah, tapi semangat kemerdekaan sudah menyala. Sebagai upaya menarik simpati, Jepang membentuk BPUPKI. Tugasnya menyusun dasar negara untuk Indonesia merdeka. Hari ini, 29 Mei 1945, di sebuah gedung di Jakarta, para tokoh berkumpul. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka pemikir, pejuang, dan perintis masa depan. Semua duduk, wajah-wajah tegang tapi penuh harapan. Para anggota sidang yang saya hormati, hari ini adalah langkah awal kita menuju kemerdekaan. Pertanyaan kita sederhana. Apa dasar negara kita? Apa yang akan menjadi fondasi negeri ini berdiri? Pak Ketua, bagi saya ini bukan cuma sidang, ini perjuangan kita dengan menentukan anak-anak kita masa depan nanti. Saya siap mendengarkan dan belajar. Saya juga sebagai perempuan, saya ingin suara kami pun dihargai dalam negeri. Kemerdekaan Indonesia bukan hanya milik kaum laki-laki, ini milik semua. Luar biasa. Mari kita mulai. Saya persilakan Bapak Muhammad Yamin. Terima kasih. Saya tidak datang hari ini dengan kekuatan politik, tapi dengan keyakinan dalam hati bahwa bangsa kita dengan segala suku, agama, dan budaya bisa bersatu di bawah 5 asas ini. 1. Pri kebangsaan, cinta tanah air. 2. Pri kemanusiaan, saling menghormati antar manusia. 3. Pri ketuhanan, bangsa yang percaya pada Tuhan. 4. Pri kerakyatan, rakyat sebagai pemegang kekuasaan. 5. Kesejahteraan rakyat, negara hadir untuk semua, bukan segelintir. Saya terharu, Pak Yamin. Tapi kita ini penuh perbedaan. Apa tidak takut nanti terjadi perpecahan? Justru karena kita berbeda, kita harus punya dasar yang menyatukan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Saya suka soal pri kemanusiaan karena terlalu lama kita hidup dalam ketakutan dan kekerasan. Gagasan Muhammad Yamin mendapat banyak tanggapan, tapi sidang belum selesai. Kini giliran seorang ahli hukum yang dikenal cerdas dan tenang, Dr. Supomo. Saudara-saudara, kita tidak perlu meniru sistem negara lain. Negara kita harus punya karakter sendiri, sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Saya usulkan 5 asas. Yang pertama, persatuan. Negara tidak boleh terpecah. Yang kedua, kekeluargaan. Semua keputusan harus dibuat dengan semangat kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Bangsa yang tidak hanya berpikir dunia, tapi juga jiwa. Yang keempat, musyawarah. Setiap suara didengar. Yang kelima, keadilan sosial, keseimbangan hak dan kewajiban. Tapi
Bukankah negara juga harus memberi ruang pada rakyat untuk bersuara bebas? Benar, tapi kebebasan tanpa batas bisa merusak negara seperti ayah dan ibu. Bukan diktator, tapi juga bukan sekedar penonton. Negara seperti rumah, tempat semua merasa aman dan dihargai. Pendapat demi pendapat disampaikan, sidang terasa hidup, dan saat yang ditunggu-tunggu kita, Insinyur Soekarno, sang orator umum, berdiri. Saudara-saudara, hari ini saya datang tidak membawa teori barat, tidak juga dari timur. Saya membawa suara rakyat. Saya mendengar pendapat Pak Yamin dan Pak Supomo, dan saya rangkum semua dalam 5 asas yang saya beri nama Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila ini bukan dari satu kepala. Ini hasil kebiasaan bersama. Bukan milik satu agama, suku, atau kelas, tapi milik kita semua. Pak Karno, saya bangga mendengarkannya. Nama Pancasila ini tingkat, kuat, dan dalam arti. Dan yang paling saya suka sila terakhir, karena di negara kita harus tetap Tuhan tanpa memaksa agama tertentu. Pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 itu tak terlupakan. Sejak hari itu, Pancasila menjadi lebih dari sekedar ide. Ia menjadi harapan. Tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Pancasila resmi disahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya bangga menjadi bagian dari sejarah ini. Semoga Pancasila menjadi cahaya bangsa selamanya. 5 asas itu terlahir dari cinta, bukan kekuasaan. Mari jaga bersama. Pancasila bukan sekadar kata, ia adalah nilai-nilai hidup kita sehari-hari. Jangan hanya hafalkan, amalkan, karena Pancasila adalah jalan kita menuju Indonesia yang adil dan makmur. Hari ini aku bersumpah akan menjaga tanah ini dengan Pancasila dalam hati. Aku ingin anak-anak kita nanti tumbuh dalam negeri yang damai karena Pancasila. Hidup Indonesia merdeka! Hidup Pancasila! Musik Indonesia Raya instrumental ditutup dengan tepuk tangan panjang. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan diriku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia
kesalahan kata atau penggunaan